Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Windari, asal sekolah SMK Tritek Indonesia. Saya ingin membacakan teks narasi saya berjudul Pemuda Anti Korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption. Dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Dampak negatif korupsi melibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya pendapat. Korupsi juga mengakibatkan dampak buruk yang dihasilkan dari korupsi. Di antaranya sebagai berikut: 1. Fasilitas penunjang usaha tak terbangun. Korupsi bisa mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Contoh sederhananya adalah fasilitas transportasi seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang tak terbangun dikarenakan dana pembangunannya dikorupsi. 2. Harga barang kian mahal. Dampak lanjutan dari biaya ekonomi tinggi adalah harga barang yang ikut melambung tinggi. Alasannya karena biaya produksi menjadi akibat fasilitas pendukung dunia usaha seperti jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, dan pelabuhan yang tidak terbangun dengan baik. 3. Punya etika sosial politik. Korupsi bukan suatu tindak pidana biasa karena ia dapat merusak sebuah kehidupan yang paling dasar, yaitu etika sosial. Bahkan sudah tidak ditegakkan lagi. 4. Tidak efektifnya peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi hal biasa karena setiap perkara selalu diselesaikan dengan korupsi. 5. Dampaknya terhadap politik dan demokrasi, muncul kepemimpinan korupsi. Perilaku koruptif dan tidak korupsi dilakukan dari tingkat bawah. Masyarakat digiring untuk memilih kepemimpinan yang korup dan diberikan mimpi-mimpi dan janji akan kesejahteraan yang menjadi dambaan rakyat. Hilangnya kepercayaan publik. Hal ini dikarenakan terjadinya tidak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah legislatif atau petinggi partai politik. 7. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi yang terjadi di lembaga-lembaga negara di Indonesia yang marak diberitakan di media mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Berikut merupakan bentuk-bentuk korupsi: kerugian uang negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, bentuk kepentingan dalam pengadaan gratifikasi. Ada 2 faktor penyebab korupsi yang didasari, yaitu faktor internal serta eksternal. Faktor internal yaitu datangnya dari diri sendiri ketika seseorang menduduki suatu jabatan. Dirinya berpikir secara materialistik dan konsumtif. Yang kedua, faktor eksternal yaitu pengaruh-pengaruh dari lingkungan luar. Di lingkungannya banyak orang yang melakukan tindakan korupsi, sehingga mereka mengikuti hal yang salah karena lemahnya tingkat keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika. Menentukan tingkah laku seorang untuk berlaku jujur, adil, dan bertanggung jawab. Aspek itu harus tertanam dari diri masing-masing individu, serta meningkatnya pemahaman terhadap nilai-nilai dasar agama dan pendidikan anti korupsi. Kita sebagai generasi muda anti korupsi harus menjauhi itu semua, dan sebagai warga negara harus bijak dalam segala hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.